Anda kembali di Sindo Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, pilkada dianggap mahal. Presiden Prabowo ingin kepala daerah dipilih DPRD. Menurut Prabowo, besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pilkada bisa dialihkan untuk program pemerintah lainnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyarankan sistem politik di Indonesia diubah. Ia beralasan sistem politik Indonesia saat ini dinilai mahal dan tidak efisien bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Prabowo pun mendorong agar pemilihan di masa depan dilakukan DPRD daripada dipilih langsung. Ya, saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, benar nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi. Yang pertama. Sementara Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Muhammad Afifuddin mengatakan pihaknya akan tetap mengikuti aturan yang ada untuk menanggapi wacana terkait kepala daerah dipilih DPRD. Afif menjelaskan diskursus mengenai pemilihan kepala daerah oleh DPRD bukan menjadi hal yang baru di Indonesia. Dalam setiap perdebatan dan diskusi itu pasti juga ada tantangannya. Ketika nanti digeser itu pasti juga bagaimana dengan keserentakan dan kemudian peluang adanya PJ dan seterusnya. Nah, kami sebagai penyelenggara ini dalam konteks ini ya akan menjalankan sebagaimana aturan saja. Diskursus soal misalnya kepala daerah dipilih DPRD kan juga kita pernah mengalami. Sama seperti kita menjelang 2024 kita berdiskusi seputar apakah kita kembali menganut sistem proporsional dengan daftar nama terbuka tertutup, itu kan sempat muncul juga dinamikanya. Sementara Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi di Indonesia terlalu mahal sehingga perlu diefisienkan. Partai Golkar akan mengkaji secara teliti sistem politik baik untuk pemilu maupun pilkada. Yang hampir suaranya semuanya sama, kok pilkadanya kosnya tinggi ya? Setelah pilkada, sekarang mulai kita mengatakan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Ada yang merasa bersih dan yang lain kotor. Ada yang merasa membawa institusi A, institusi B ikut intervensi. Saya ingin mengatakan kepada kita semua di sini, sebagai sesama anak bangsa, Golkar berpandangan tidak untuk kita saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Sementara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak mau terburu-buru soal usulan kepala daerah dipilih DPRD. Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus mengatakan partainya sampai saat ini masih menganut prinsip kepala daerah dipilih oleh rakyat. Ya, kalau soal pemilu dipilih DPRD, ya, saya kira kami di PDI Perjuangan tidak akan terburu-buru. Yang pasti kami menganut prinsip kedaulatan rakyat adalah prinsip paling utama dalam pemilu. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Dan kedaulatan rakyat itu dikejawantahkan melalui pemilu langsung. Soal biaya mahal, pilkada berbiaya mahal, itu karena hilangnya moral, etika, dan keserakahan yang ingin mengangkahi peraturan dan perundang-undangan. Itu ada kurang lebih sekitar. Sementara Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas mengatakan wacana pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD perlu dipertimbangkan dan dikaji. Supratman membantah wacana kepala daerah dipilih DPRD sebagai kemunduran demokrasi.
Ia meminta publik memberikan kesempatan kepada pemerintah termasuk partai-partai politik untuk melakukan kajian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pendukung Cagup dan Cawagup Jakarta terpilih Pramono Rano menggelar acara syukuran atas kemenangan di Pilgub Jakarta. Syukuran juga dihadiri Pramono Anung dan Rano Karno serta tim relawan. Pasangan Pramono Rano secara simbolik memotong tumpeng sebagai tanda syukur atas kemenangan pada Pilkada serentak. Acara syukuran kemenangan ini digelar di rumah bersama relawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Acara yang dihadiri ratusan pendukung juga dihadiri Ketua Tim Pemenangan Cak Lontong serta sejumlah koordinator relawan 03. Sebelum menggelar syukuran, para relawan terlebih dahulu menggelar konvoi keliling Jakarta. Kemudian KPUD sudah memutuskan walaupun nunggu keputusan dari MK, tapi tidak ada gugatan. Dengan demikian, apalagi pasangan 01 maupun pasangan 02 juga sudah memberikan ucapan secara langsung, sehingga dengan demikian saya bersedia untuk ini pertama kali hadir acara syukuran. Pak, nanti kan tanggal 7 Februari akan pelantikan menjadi gubernur. Apakah dari Pak Prabowo sendiri akan mengajak tim atau mungkin dari pasangan sebelumnya untuk bisa Saya sudah berkomunikasi dengan pasangan 01-02, program-program baik yang bisa diterapkan dari mereka pasti saya akan terapkan. Kemudian juga sebelum pelantikan saya pasti segera membentuk tim transisi untuk mempersiapkan, karena 100 hari dalam pemerintahan saya apa yang menjadi janji-janji politik ketika saya keliling, saya akan coba untuk penuhi. Ya, Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung berharap pelaksanaan Pilkada Jakarta yang berjalan damai dan sejuk menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Bersama pasangannya Rano Karno, Pramono akan mengakomodir program dua kompetitornya seperti sarapan dan internet gratis. Sini Mas Bram. Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung mengaku telah menerima ucapan selamat dari dua pasangan Cagup Cawagup Jakarta, Ridwan Kamil Suswono dan Dharma Pongrekun Kunwardana. Pramono juga menyampaikan terima kasih kepada kedua paslon dan warga Jakarta yang telah menyukseskan pelaksanaan pilkada dengan damai dan sejuk. Politikus PDI Perjuangan ini berharap Pilkada Jakarta menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Bersama pasangannya Rano Karno, Pramono akan berkonsentrasi membangun kembali Jakarta dan akan mengakomodir program dua kompetitornya seperti sarapan dan internet gratis bagi warga Jakarta. Program mengenai sarapan pagi gratis kan saya sama dengan juga 01 maupun 02, internet gratis dan sebagainya. Sehingga dengan demikian apa hal yang baik untuk masyarakat, untuk itu pasti saya akan tidak lanjut. Sebelumnya pasangan Cagup Cawagup nomor urut 1 Jakarta, Ridwan Kamil Suswono, memberikan selamat kepada pasangan Pramono Rano. Ridwan Kamil juga mengakui kekalahannya dalam kontestasi pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Hal ini diumumkan usai tim Ridho batal ajukan gugatan hasil pilkada ke MK dengan batas waktu yang telah ditentukan. Ridho lantas menitipkan aspirasi dari para pendukungnya kepada Pramono Rano. Secara umum, ya, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kelegoan, dengan penuh banyak pertimbangan untuk kepentingan yang lebih besar, kami menyatakan tadi menerima dan mengaturkan selamat kepada Mas Pram dan Bang Rano Karno. Sementara di akun Instagram Rano Karno, ia mengunggah foto bersama Ridwan Kamil dengan tulisan "Politik sekedarnya, persahabatan selamanya". Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral Jakarta pada 12 Desember kemarin. Presiden menyebut terowongan sebagai simbol kerukunan umat beragama di tanah air. Presiden Prabowo didampingi Menteri Agama Nazaruddin Umar meresmikan terowongan silaturahim yang menghubungkan halaman Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral pada 12 Desember kemarin.
Peresmian juga dihadiri sejumlah menteri, para tokoh, hingga perwakilan umat beragama. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut terowongan silaturahim sebagai simbol kerukunan umat beragama di Indonesia. Suatu simbol, ini merupakan sesuatu simbol dari kerukunan antara umat beragama yang menjadikan bangsa kita memiliki ciri yang sangat unik dan yang sangat membanggakan, yaitu suatu bangsa yang penuh perbedaan, suatu bangsa yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda kelompok etnis, berbeda ras, berbeda bahasa daerah, berbeda adat istiadat, tapi bisa bersatu. Terowongan sepanjang 34 meter nantinya akan mempermudah akses masyarakat yang ingin melakukan wisata religi di kedua bangunan bersejarah ini. Terdapat galeri dan diorama yang menceritakan hubungan toleransi antar umat beragama di Indonesia yang terwakili oleh hubungan antar umat maupun pengurus Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Dalam laporannya, Menteri Agama juga menyebutkan bahwa pembangunan terowongan memakan waktu kurang dari setahun dan menelan biaya mencapai 39 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang mulai dipadati penumpang. Antrian penumpang sudah terlihat di counter check-in keberangkatan domestik sejak Sabtu pagi tadi. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren kenaikan jumlah penumpang. Dari rata-rata di angka 130.000, kini naik 15% atau 154.400 penumpang. Begitu juga dengan pergerakan jumlah pesawat yang mencapai 1.013 pesawat. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi lonjakan jumlah penumpang akan terjadi pekan depan. Sementara itu, kepadatan penumpang pemirsa juga terjadi di Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan. Penumpang pilih mudik lebih awal untuk menghindari puncak mudik Nataru. Sebanyak 1.700 penumpang kapal tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sebagian para penumpang merupakan pemudik asal Samarinda, Kalimantan Timur yang kembali ke kampung halaman mereka di Toraja untuk merayakan Natal bersama keluarga. Meski masih lama, para pemudik ini memilih berangkat lebih awal menghindari kepadatan penumpang pada puncak mudik nanti. Bahkan cuaca buruk dan gelombang tinggi di laut juga sempat dirasakan para penumpang. Tadi malam sih lumayan ada ombak gitu. Oh, kencang ombak di lautnya. Tidak terlalu lama. Tadi kondisinya di atas ya. Ya lumayan sih, tidak terlalu padat kayak kalau pas penumpang banyak. Kami sudah mempersiapkan 13 armada dan insya Allah sudah dilakukan kegiatan ramcek yang dilakukan 1 bulan sebelum kegiatan. Diprediksi lonjakan penumpang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare akan terus meningkat seiring Natal dan Tahun Baru. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Jelang Natal dan Tahun Baru 2024-2025, pemirsa, harga kebutuhan pokok di berbagai daerah mulai mengalami lonjakan. Di Pasar Palmerah Jakarta, harga telur ayam tembus hingga Rp33.000 per kilogram.
Harga telur ayam meroket dari harga awal Rp25.000 menjadi Rp30 hingga Rp33.000 per kilogram di Pasar Palmerah, Jakarta. Sementara berbagai jenis minyak seperti minyak curah juga mengalami kenaikan dari harga awal Rp17.000 menjadi Rp22.000 per kilogramnya. Begitupun harga minyak subsidi minyak kita yang juga mengalami kenaikan dari harga semula Rp15.000 menjadi Rp18.000 per liternya. Para pedagang mengaku kenaikan harga mulai terjadi sejak 1 bulan terakhir. Kenaikan diduga karena faktor distribusi yang terhambat hingga melonjaknya permintaan jelang Natal dan Tahun Baru. Naik banget itu minyak dan telur. Telur negeri dari harga 25-26 sekarang udah 33.000 hari ini. Minyak curah dari harga 16-17 sekarang udah 22.000. Minyak kita subsidi itu dari harga 16 sekarang udah 18. Ya keberatan aturan. Ya kalau bisa ya standar kan, kadang-kadang 27 gitu loh, sedang 26 kalau bisa. Pedagang nasi pengaruh, semuanya naik semua, apa-apa sembako, cabai-cabai, bawang, sayuran juga. Menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru, PT KAI Daop 2 Bandung memperbaiki dan merawat rel kereta api di sepanjang jalur wilayah Daop 2 Bandung. PT KAI ingin memastikan keamanan bagi para penumpang yang hendak berlibur menggunakan kereta api. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025, PT KAI Daerah Operasional Daop 2 Bandung melakukan persiapan perbaikan dan perawatan lokomotif kereta api di wilayah Daop 2 Bandung. Tak hanya itu, perawatan rel kereta api di sepanjang perlintasan kereta api juga dilakukan. Persiapan tersebut diantaranya pengukuran lintas rel hingga pengecekan bantalan rel kereta api sepanjang 410 km. Selain itu, pihak Daop 2 Bandung juga menyiagakan 92 petugas pengawas khusus di 88 titik rawan bencana, seperti titik longsor, titik banjir, dan jembatan rawan. Petugas tersebut akan disiagakan selama 24 jam untuk mengawasi jalur yang dilalui para penumpang saat libur Nataru menggunakan jasa transportasi kereta api. Semua harus layak dan handal beroperasi selama 24 jam melayani perjalanan kereta api penumpang dan kereta api barang. Sebelum lokomotif dioperasikan, di lokomotif ini dilakukan perawatan dan pemeriksaan. PT KAI Daop 2 Bandung juga memastikan 100% perjalanan libur Nataru di tahun ini dipastikan aman bagi para pengguna jasa transportasi kereta api. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Upaya mewujudkan swasembada pangan secepatnya terus dilakukan pemerintah pemirsa, bahkan dalam waktu dekat Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan 4 peraturan presiden atau perpres untuk mengejar swasembada pangan. Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah menyiapkan 4 peraturan presiden atau perpres untuk mengejar target swasembada pangan. Dalam waktu dekat, perpres tersebut akan segera ditandatangani dan harus segera dijalankan. Perpres swasembada pangan tersebut diantaranya terkait pembangunan irigasi, penyaluran pupuk subsidi, dan perluasan penyuluh pertanian lapangan atau PPL. Poin penting dalam perpres terkait irigasi, pemerintah akan memaksimalkan pembangunan irigasi untuk pertanian di semua daerah. Dalam perpres juga disebutkan pemerintah akan optimal menyalurkan pupuk subsidi kepada petani, serta akan memangkas berbagai regulasi penyaluran pupuk bersubsidi. Kemudian pemerintah akan memperbanyak dan memperluas peran penyuluh pertanian lapangan di daerah pertanian. Diharapkan dengan adanya perpres swasembada pangan tersebut, seluruh jajaran kementerian dan lembaga terkait bergerak cepat mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan secara nasional. Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan siap menjalankan peraturan presiden atau perpres swasembada pangan yang diterbitkan presiden dalam waktu dekat ini.
Dalam rapat koordinasi swasembada pangan, Mentan Amran Sulaiman menegaskan terdapat 4 poin penting dalam Perpres swasembada pangan. Di antaranya perbaikan irigasi, penyaluran pupuk secara cepat dan tepat sasaran, serta hadirnya penyuluh pertanian lapangan atau PPL. Poin-poin tersebut menurut Mentan harus segera dijalankan demi mengejar target swasembada pangan. Untuk itu, Kementerian Pertanian akan menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak di daerah demi percepatan terlaksananya swasembada pangan di seluruh daerah. Tanda tangan komitmen untuk mencapai swasembada secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya, sebagaimana arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Moga-moga ke depan, mulai 1 Januari, sekarang persiapan 1 Januari, semua sudah running. Pupuk sudah tersedia, kami sudah cek di lapangan, kami dari Merauke sampai ke Aceh sudah tersedia di lapangan. Kemudian alat mesin pertanian persiapan dikirim mulai Januari, kita kirim ke lapangan. Kemudian BWS sudah mulai bekerja dari sekarang. Bumi Kertanegara, kucing milik Presiden Prabowo Subianto mendapatkan penghargaan dari Google. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.